Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala yafutu wala ya'budu abdah. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidin, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka mencapai iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan bertolabul ilmi. InsyaAllah pada pertemuan pada saat ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Sering kita melihat perjuangan-perjuangan makrifat yang dilakukan oleh ahli-ahli tasawuf, ahli tauhid, yang mana tujuan adalah ingin melihat, yang kedua ingin merasakan. Ini sebetulnya kunci ingin melihat dan merasakan bisa atau tidak, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kepercayaan Allah terhadap niat kita. Apakah niat ini sudah lillahi ta'ala? Arti lillahi ta'ala apa? Sudahkah kita benar-benar di jalan Allah? Sudahkah kita benar-benar ingin kepada Allah, ingin mendekati Allah, atau ingin tahu, ingin berilmu saja, atau ingin berwawasan saja? Ini kembali kepada niat. Nah, yang kedua yaitu kebenaran daripada ma'rifat itu. Kebenaran dari ma'rifat yang saya maksud adalah, pertama kita kenal nama batin ma'rifat itu dulu. Apakah benar ma'rifat ini adalah sebuah kodrat, atau ma'rifat ini adalah sebuah pandangan saja? Mungkin dalam tayangan terdahulu pernah juga kita sampaikan, kalau wujud ma'rifat itu sudah pasti berakibat atau disebut juga dengan sifat kabir, batin kabir. Tapi pernahkah kita berpikir di mana alam ma'rifat itu? Pernahkah kita berpikir di mana kita berma'rifat itu? Apakah kita memandang sesuatu, ataukah kita sudah ada di alam sesuatu, atau kita hanya mengatakan mata batin? Ini perlu betul-betul suatu kejelasan yang benar-benar hakikatnya itu mutlak,
kebenarannya. Untuk itu jemaah sekalian, banyak kita lihat kegagalan-kegagalan para ahli marifat untuk mencari hakikat-hakikat, untuk memandang wujud-wujud, untuk melihat apa yang tersembunyi, bahkan menyalahgunakan untuk melihat makhluk-makhluk. Inilah yang kita mengetahui tanpa kodrat. Kalau kita belum paham bersandarnya sebuah pandangan ke dalam sebuah pandangan, masuk penglihatan sebuah kepada pandangan ke alam pandang, itu yang dikatakan bermarifat. Masuknya penglihatan ke alam pandangan. Nah, mana alam pandangan tadi? Disitulah kita bisa melihat. Maka dikatakan marifat itu maknanya dua. Pertama ada marifah. Marifah itu mengenal. Yang kedua ada dikatakan marifat. Marifat itu nama makom, nama sebuah wujud yang dikatakan batinnya itu kabir, dan itu adalah wujud yang melihat. Di atas marifat ini ada dua hayat, dua kodrat, yang mana kodrat yang ada pada diri manusia itu disebut dengan kalam-kalam yang dikatakan dengan linurli. Ini kodrat marifat yang ada di diri manusia disebut linurli, atau dikatakan dengan nuri. Mana kodrat nuri itu? Nah, yang kedua dikatakan dengan nur ma'in. Nah, ini jadi kita melihat sesuatu yang melihat. Kalau nur ma'in melihat, maka linuri tadi dia akan melihat apa yang dilihat oleh nur ma'in. Nah, di alam mana dikatakan alam marifat? Ini yang dikatakan alam asra. Alam asra itu adalah alam marifat. Apa kodrat alam asra ini? Mana linuri itu? Linuri itu adalah nurul alal nuri, artinya ada cahaya di dalam cahaya, atau ada hayat di dalam hayat. Mana dia? Inilah seperti bola mata kita yang hitam ini, itu dinamakan nuri, nur ala nuri. Jadi linuri, bola mata hitam itu dinamakan dengan linuri. Dan mana alam tempat kita melihat itu asro. Mana yang dikatakan asro? Gelap, warnanya hitam. Jadi kalau kita menutup mata itu hitam semua. Nah, berarti kita sudah di alam asra. Tinggal lagi linuri menatap kepada nur ma'in. Nur ma'in ini yang melihat apa yang akan kita tuju. Itu yang dikatakan nurul alal nurin. Nurulnya nur ma'in, nurilnya adalah mata batin marifat. Jadi nuril inilah yang akan melihat nur ma'in di alam asra. Makanya kalau kita melihat menutup mata itu namanya asra. Asra itu kalau dalam Al-Quran Isra. Isra itu diperjalankan di malam hari, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Isra ayat 1.
Disinilah subhanallazi ladzi. Disinilah yang dengan kesucian Allah. Nurul ala nurin tadi, nuri tadi dengan nurmain. Nurmain yang mana? Nurmain itu adalah beningnya bola mata itu. Nuri yang hitam, asra yang gelap. Nah, bisa dibayangkan yang bernurin, yang hitam melihat yang berkilat nurmain di dalam asra, di dalam gelap. Pandangan bertemu pandangan menuju sesuatu yang dipandang. Ini yang dikatakan marifat. Memandang yang melihat dalam sesuatu yang alam pandang. Alam pandang adalah alam asra. Nurin adalah sifat marifat, memandang kepada yang memandang, melihat, memandang sesuatu yang melihat, itu namanya dikatakan dengan nuru alal nurin, artinya nuri memandang nurmain untuk melihat apa yang kita tuju. Ini yang dikatakan bahwasanya memandang di alam pandang, melihat pada sesuatu yang memandang. Kita memandang sesuatu yang melihat di alam pandang. Ini yang dikatakan alam asra, nurin melihat nurmain, itu yang dikatakan ma'rifat. Daya batinnya ini yang dinamakan kabir. Gitu. Kabir itu nama ma'rifat. Jadi asra ini sama kayaknya dalam bentuk wujud kabir, hitam. Makanya Ka'bah itu warnanya hitam karena di situ adalah alam pandangan batin. Ka'bah Baitullah, memandang Baitullah dengan ma'rifat, dengan kekuatan batin. Itu yang mengatakan Ka'bah itu warnanya hitam. Hakikatnya seperti itu. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi jelas sekali bahwasanya marifat itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita ingin melihat sesuatu terus kita pandang dengan pandangan mata batin kita. Tidak bisa. Karena perbuatan itu adalah sami'ul basir. Ini adalah pandangan ma'rifat, pandangan rahasia, batin yang dirahasiakan. Mana banyak, inilah dikatakan nurin, li nuri. Mana sirnya? Nurmain. Nah, mana makomnya? Itulah dikatakan dengan asra. Tapi siapa yang berbuat seperti itu? Allah katakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya akulah yang berbuat dan melihat. Nah, ini dikatakan kodrat-kodratnya Allah semata. Makanya kita la basirun illallah. Ya, kalau basar la basirun illallah. Jadi basirun illallah inilah terjadinya memandang dengan linuri, yang memandang dikala nurin, dikala nurmain melihat sesuatu di alam asra atau gelap. Nah, ini harus selalu dilatih dalam melaksanakan perintah pekerjaan marifat. Perintah-perintah marifat yang dipelajari
tapi dirikan alam marifat dan pandangan marifat menuju sesuatu yang melihat. Jadi pandangan beradu dengan penglihatan di alam penglihatan. Inilah alam asra, yang mana nurin melihat, nurmain melihat sesuatu. Nah, ini yang dikatakan pandangan batin atau ma'rifat, atau dikatakan sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, ini juga harus kita pahami makna surat Al-Isra ayat 1 tadi. Hakikat daripada itu semua, sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Siapa yang tahu terjadi pandangan, itulah dia. Siapa huwa itu, dia itu, itulah Rabb. Siapa Rabb, itulah Amin. Siapa Amin? Na'an'amta alaihim. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi kalau kita mengatakan di mana datangnya qudrat tersebut, Allah katakan di situ bahwasanya minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Aqsanya mana? Aqsal lazi barakna hawallahu linuriyahu. Nah gitu ya. Masjidil Haram inilah makom yang dikatakan makom sir di dalam kalbi menuju Aqsa, yaitu wujud yang nyata ini. Jadi pandangan itu datang dari kalbi menuju Aqsa, pandangan basir, untuk mendapatkan tajalinya hijrah ke dalam pandangan alam asra tadi. Baik dari kalbi masuk menuju nurmain, dia menuju linuri ada di dalam alam aqsa, dan yang berbuat hanya dia yang bisa, yaitu siratal lazi na'an'amta alaihim. Inilah kodrat daripada Allah yang disebut kodrat sifat diri bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat daripada surah Al-Isra ayat 1. Jangan nanti kita hanya berpikir mengaji Isra Mi'raj, mengenang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu aja diulang tiap tahun. Rasulullah itu bukan pahlawan nasional. Rasulullah itu bukan pahlawan manusia, tapi Rasulullah itu adalah contoh jejak-jejak dia yang harus diikuti. Kemana lanjutan Isra dan Mi'raj itu? Kemana makna Isra dan kemana mana Mi'raj? Kalau dohirnya kita dari rumah mau ke masjid dengan Allah, itu namanya Isra. Sampai di masjid, dari masjid menuju Allah, itu namanya Mi'raj. Itu dohirnya. Tapi secara batinnya, hakikatnya, itulah perjalanan basir tadi. Dengan munculnya linuri, menatap nurmain di dalam alam asra tadi, menuju sesuatu yang ingin dilihat oleh nurmain, disaksikan oleh linuri atau sami'ul basir.
Jadi itu yang dikatakan makna bola hitam mata dengan titik yang bening di dalam mata ini, nurmain tadi. Itulah maknanya. Makanya kalau orang yang tidak bisa melihat, sumum bukmum yumfahum la yarji'un, orang-orang yang Allah jadikan dia tidak sempurna, dia tidak bisa melihat. Tapi tanyakan kepada orang yang tidak bisa melihat, tahu karena kamu tidak melihat, tanya apakah dia tahu warna hitam. Dia tidak tahu warna hitam meskipun dia tidak melihat. Jadi bersyukur kita yang hidup yang bisa mendapatkan warna hitam di kala menutup mata. Karena hitam itu alam asro, alam ma'rifat. Kalau sudah kamu duduk di dalam alam ma'rifat itu, maka lakukan tajali-tajali dua pandang tadi dalam menuju sesuatu yang ingin dilihat. Insya Allah akan tercapai. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana mentajalikan marifat dalam menuju satu wujud? Maka kita tidak akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Jadi begitu para jemaah sekalian. Jadi kalau kita sudah bisa mendirikan makom marifat tadi, insya Allah apapun yang akan kita lihat dalam amalan kita, apalagi kita dalam proses belajar dalam pencarian tarikatul ilallah, dalam pemaham tasawuf dan tauhid, insya Allah itu akan memberikan satu kemudahan. Kenapa? Di situ ada yang melihat, ada yang memandang sesuatu yang melihat, yang berada di alam pandang, alam ma'rifat asar, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimaknai dan diimani secara hakikat dan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah berkahlah ya Allah ya Karim ya Rahman. Dengan terijabahnya sir-sir Allah adalah suatu afqalallah fil mu'minin, sesuatu keberuntungan bagi orang-orang yang berilmu. Maka jadilah kamu orang yang didahulukan dan ditinggikan setingkat dan selangkah dari orang-orang yang tidak berilmu. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Nasihat saya, sesungguhnya menuntut ilmu adalah menuntut diri sendiri. Bagaimana diri ini menjadi kodratnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.